Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Jekuhan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Jadi kembali lagi bersama kami di program podcast Halo Jekuhan. Help Ensure Learning by Online KPPN Jakarta 1. Cakep. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Alfiana, biasa dipanggil Rahma oleh teman-teman. Dan saya di sini tidak sendiri. Ada teman saya yang bernama Mas Maulana atau Siap. biasa dipanggil Mas Alan. Ya, dipanggil Mas Alan. Ya. Mas Alan ini merupakan salah satu pelaksana di seksi pencairan dana, khususnya di bagian kontrak dan supplier. Jadi udah dapat gambaran ya teman-teman, tema apa sih yang akan kita bahas di episode kali ini. Jadi episode kali ini kita akan membahas tentang apa? Kontrak dan supplier, utamanya ya permasalahan terkait kontrak dan supplier. Oh iya, Asik. betul. Jadi kita bisa langsung mulai ya Mas ya? Siap, silakan Mbak Rama. Baik. Jadi tentang kontrak nih, berbicara tentang kontrak. Mm-mm. Sebenarnya kontrak itu apa sih Mas? Boleh dijelaskan nggak? Kontrak ya awal-awalnya. Jadi kontrak itu sebetulnya suatu rangkaian ya. Rangkaian bagaimana cara kita melakukan mengeluarkan pembayaran dari kas negara gitu kan. Jadi sebetulnya untuk pembayaran dari kas negara itu terdapat dua metode kan. Dua metode yaitu ada metode TUP dan juga pembayaran SPM LS. Nah, untuk yang pembayaran SPM LS ini, nah salah satu tahapan awalnya yaitu membuat data kontrak, mendaftarkannya di KPPN Jakarta 1 atau mungkin di KPPN Jakarta 1 kalau untuk satker KPPN Jakarta 1. Itu sih. Itu perbedaannya apa ya Mas? Apakah ada batasan nilai tertentu? Kapan sih bisa menggunakan kontrak? Kapan boleh menggunakan TUP atau gimana? Iya, Mbak. Jadi emang kalau untuk di KPPN Jakarta 1 dan juga ketentuan juga ya untuk untuk penggunaan kontrak yaitu pembayaran LS yang di atas minimal itu di atas 50 juta. Kalau di bawahnya itu dapat menggunakan pembayaran LS tanpa menggunakan kontrak. Tapi itu tidak ada batasan ya untuk pembayaran kontrak bisa sampai bermiliar-miliar gitu kalau memang mau. Tapi kalau yang tadi yang metode kedua tadi yaitu untuk pembayaran dengan TUP itu ada maksimalnya itu sebesar 200 juta. Itu maksimalnya. Dan tapi itu dengan syarat bahwa satuan kerja harus memiliki bendara tersertifikasi. Jadi Satker bisa memilih mau menggunakan kontrak atau menggunakan TUP gitu ya Mas ya? Iya. Dan yang kali ini yang akan kita bahas terkait masalah kontrak, Mbak ya. Ya. Jadi kalau misal kontrak itu kan harus didaftarkan dulu ke KPPN sebelum mencairkan dananya. Iya. Nah, dalam pendaftaran kontrak itu kan biasanya ada yang berhasil nih, ada yang ketolak juga. Nah, bisa dijelaskan nggak alasan penolakan yang biasanya muncul terkait kontrak itu apa gitu? Alasan dari penolakan itu ya, sebenarnya sih ada banyak Mbak. Ada banyak alasan terkait penolakan terkait kontrak. Tapi mungkin bisa dikategorikan ya, kategorikan sendiri. Itu ada alasan penolakan karena administratif dan juga alasan penolakan karena substantif. Kalau administratif itu pasti sudah tahu lah, yaitu terkait kelengkapan kan. Untuk pendaftaran data kontrak tentunya kita harus mempunyai kelengkapan, ada karwas, ada mungkin kalau ada perubahan itu ada surat perubahan data kontrak gitu kan, dan juga harus menyampaikan ADK-nya gitu. Lalu kalau untuk, itu kalau misalnya administratif berarti kan ada kesalahan di situ, tidak kelengkapan, salah melampirkan begitu. Kalau untuk yang substantif berarti itu terkait isi dari data kontrak tersebut. Apakah contohnya itu misalnya seperti akun dengan uraian dengan pekerjaannya yang ada di kontrak itu tidak sesuai gitu. Itu akan kami tolak gitu kan. Atau mungkin bahwa data kontrak yang disampaikan itu sebetulnya untuk ini kan ada ada yang namanya IKPA lah yang kemangnya ya. Ada IKPA. Di situ ada kategori keterlambatan data kontrak. Nah, untuk menghilangkan ya, untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan data kontrak, itu ada ketentuan bahwa data kontrak yang disampaikan maksimal yaitu sebesar 5 hari kerja sejak tanggal kontrak tersebut gitu. Jadi kalau ada keterlambatan data kontrak lebih dari 5 hari kerja itu akan mengurangi nilai IKPA.
Itu salah satu ya yang banyaknya alasan penolakan data kontrak. Oh, gitu. Kalau misal ada kontrak ternyata lebih dari 5 hari kerja, itu berarti apa yang harus dilakukan oleh Satker? Yang harus dilakukan yaitu tentunya satuan kerja untuk melakukan menyampaikan permohonan surat persetujuan dispensasi dari Kepala KPPN Jakarta 1 supaya kontrak tersebut dapat diproses. Oh, Iya iya. kan? Nah, kalau untuk tetapi itu ada perbedaannya. Terkadang Satker menyampaikan kepada kami melalui rumor kopi itu justru belum dari surat persetujuan dispensasi surat persetujuan Kepala KPPN gitu. Tetapi masih berbentuk permohonan saja. Nah, sebetulnya untuk permohonan dispensasi itu disampaikannya bukan kepada di rumor kopi gitu, tetapi kepada cso.jakarta1@kemenq.go.id. Berarti beda ya antara pengajuan permohonan dispensasi dengan pengajuan kontrak dengan dispensasi. Kalau misal pengajuan kontrak dengan dispensasi itu yang dilampirkan surat persetujuannya. Tapi kalau misal pengajuan permohonan yang disampaikan ke CSO tadi, itu berarti mereka baru mengajukan persetujuan dispensasinya ya. Iya. Dalam artian belum dapat dispensasinya gitu. Iya. Itu Iya. masih belum. Terus kalau misal ada kesalahan tadi yang substantif sama administratif, itu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Satker untuk memperbaiki penolakan tersebut bagaimana, Mas? Ya, misalnya ini ada kesalahan terkait administratif seperti ketidaklengkapan. Ya. Kalau ketidaklengkapan, tentunya ya satuan kerja sebelum menyampaikannya, itu harus dicek terlebih dahulu gitu. Dicek terlebih dahulu itu sudah lengkap belum, sudah ada karwasnya, sudah ada ADK-nya, sudah ada surat permohonan, misalnya surat permohonan data kontrak untuk yang perubahan data kontrak itu, sudah ada misalnya surat izin prinsip untuk terkait yang data kontrak yang tahun jamak, yang multi-year itu. Tapi juga kalau misalnya ada kesalahan seperti kesalahan lampiran, ya langsung diperbaikin saja. Intinya itu untuk administratif. Tapi kalau untuk substantif hampir sama sih. Intinya semuanya sih diperbaiki semuanya. Tadi kan ada ketidaksesuaian antara akun dengan uraian pekerjaannya, yaitu disesuaikan. Maksudnya akunnya harus yang benar-benar mendukung uraian gitu ya, Mas? Ya, dengan uraiannya itu harus nyambung gitu. Seperti itu sih. Iya. Terus kalau misal tadi sudah disebutkan ya, kalau misal ada kontrak baru sama adendum itu ADK yang diajukan itu pasti berbeda ya? Iya, betul ada berbeda. Ya itu kan ada berbagai macam ADK kontrak tuh. Ada BCKA, BCAA. Kalau misal itu bedanya apa ya, Mas? Oh ya, kalau perbedaannya itu kalau untuk BCKA itu digunakan ADK untuk pendaftaran data kontrak baru. Jadi pendaftaran data kontrak tahunan baru. Ada kontrak tahunan baru. Itu BCKA. Kalau untuk BCAA itu untuk menyampaikan terhadap perubahan data kontrak tahunan. Jadi dari kontrak tahunan yang tadi sudah pernah didaftarkan ini sudah ingin dirubah itu menggunakan ADK BCAA. Lalu selanjutnya ada ADK BCKM ya. ADK BCKM itu digunakan kalau Sobat Jekwan ingin menyampaikan data kontrak multi-year tahun jamak yang baru. Jadi sudah setuju nih ada surat izin prinsipnya dari kementerian terkait atau mungkin jika di atas 200 miliar untuk konstruksi dan 20 miliar untuk non konstruksi itu dari Menteri Keuangan itu nanti menyampaikannya dengan ADK BCKM. Tapi lalu kalau untuk ADK BCKR ya, untuk BCKR itu digunakan untuk pendaftaran kontrak rilis terhadap kontrak tahun jamak tersebut di tahun itu tuh. Di tahun tersebut kan perlu didaftarkan juga. Itu namanya BCKR. Berarti setiap tahun kalau misal kontrak jamak itu didaftarkan tahunannya gitu ya, Mas ya? Iya, setiap tahun kontrak tahun jamak didaftarkan tahunannya. Kalau untuk daftarkan kontrak multi-year-nya cukup sekali saja, tapi untuk tahunannya rilisnya itu didaftarkan setiap 1 tahun.
Lalu kalau ada perubahan gitu kan, perubahan itu perubahan terkait kontrak tahun jamak itu menggunakan ADK BCAM dan juga ADK BCAR. Oh ya. Jadi kalau misalnya ada kontrak tahun jamak, terus apakah ada kalau misal ada kontrak tahun jamak nih, Mm-mm. kalau misal ada perubahan, apakah setiap perubahan di kontrak tahun jamak itu mengajukan BCAM sekaligus BCAR-nya, atau mungkin bisa BCM aja atau BCAR aja gitu? Oh, itu bisa salah satunya aja itu bisa. Tergantung isiannya apa. Jika misalnya satuan kerja itu ingin merubah misalnya nilai keseluruhan ya, itu nilai keseluruhan dari total kontraknya itu menggunakan ADK BCAM. Lalu kalau untuk ADK BCAM ini juga digunakan jika satuan kerja ingin merubah jangka waktu penyelesaian juga. Oh iya betul. Itu ada dua nih. Nanti kalau ada perubahan nilai kontrak, totalnya, lalu ada jangka penyelesaian, itu menggunakan ADK BCAM. Lalu kalau untuk BCAR ini digunakan kalau satuan kerja hanya ingin merubah misalnya nilai kontrak untuk di tahun tersebut terhadap kontrak tahun jamaknya itu. Tanpa mengubah keseluruhan nilai kontrak tahun jamak itu ya? Iya, tanpa mengubah seluruh yang sudah didaftarkan kan tadi. Oh iya. Berarti kalau misal ada namanya perubahan jangka waktu atau mungkin pagu yang digunakan dalam kontrak itu nggak boleh melebihi izin prinsip yang sudah disebutkan tadi ya? Iya, untuk untuk perubahan data kontrak tahun jamak itu untuk nilai kontraknya itu kan sudah dibatasi tuh. Ada yang namanya di batasannya itu adalah izin prinsip. Di situ tertera batasan atas satuan kerja dapat mendaftarkan nilai kontraknya dan juga jangka waktu penyelesaiannya. Nah, di situ jadi kalau melebihi itu pasti akan kami tolak. Iya, betul. Jadi begitu teman-teman. Salah satu bentuk pengecekan kami sih, itu salah satu bentuk pengecekan kami ya sebagai insan perbendaharaan seperti itu. Betul. Selanjutnya nih, tadi kan sudah disebutkan ada penolakan karena substantif, ada juga karena administratif. Jadi kalau misal ada kontrak itu tertolak karena data suppliernya itu mungkin aja nggak sih Mas? Oh itu mungkin saja Mbak. Mungkin. Itu Contohnya mungkin saja, apa itu? contohnya data kontrak karena supplier ya tertolak itu bisa saja karena suppliernya itu belum terdaftarkan di KPPN Jakarta 1. Itu pasti akan tertolak karena supplier. Tapi bisa juga data kontrak, misalnya perubahan data kontrak, satuan kerja ini ingin merubah rekening masih sama satu penyedianya, suppliernya masih sama, SPK-nya masih sama, surat perjanjian kontrak kerja gitu. Lalu juga jadinya kan kontraknya masih sama tuh. Yeah. Tapi sebetulnya ada perubahan nomor rekening gitu kan. Itu bisa dilakukan apabila satuan kerja itu juga mendaftarkan nomor rekening di nomor register supplier yang sama terhadap kontrak tahun sebelumnya. Jadi kalau nggak sama, nomor NRS-nya beda gitu kan, dengan kontrak yang sebelumnya, itu akan menjadi penolakan. Oh gitu. Jadi intinya adalah kalau misal ada perubahan data supplier atau mungkin mendaftarkan kontrak baru, tapi dengan data supplier yang belum ada, itu pasti akan ketolak ya. Jadi untuk teman-teman Sobat Jagoan, kalau misal memang mau mendaftarkan kontrak atau misal mau merubah data supplier pada data kontrak sebelumnya, dapat dilakukan pengecekan data supplier pada Omsepan. Apakah sudah terdaftar? Kalau misal sudah terdaftar, apakah nomor register supplier atau site yang digunakan itu sama atau enggak gitu ya? Dan pastikan kalau nomor suppliernya itu terdaftarkan di KPPN Jakarta 1. Oh, iya. Karena bisa saja suppliernya tersebut sudah terdaftar di KPPN lain gitu kan. Sudah terdaftar di Omspan tapi itu belum terdaftar di KPPN Jakarta 1. Nah, itu pasti akan menjadi penolakan karena supplier tersebut belum terdaftarkan di KPPN Jakarta 1. Oh gitu. Jadi jelas ya teman-teman? Ya, semoga jelas. Semoga jelas. Terus ada nggak sih solusi yang ditawarkan oleh Mas Alan bagaimana yang harus dilakukan oleh Satker untuk menghindari penolakan yang serupa gitu? Menghindari penolakan ya pastinya kalau misalnya sudah pernah terjadi penolakan ya di saat tersebut, ya berarti belajarlah itunya.
Oh iya. Ya, belajar dari penolakan tersebut kan. Misalnya karena penolakan karena kurang lengkap, ya pasti harusnya saat kawan kerja itu dapat lebih teliti mengecek itu kelengkapannya, kesesuaian ADK-nya, gitu kan. Lalu kalau misalnya itu substansinya yang salah, yaitu pasti intinya ya sama sih, teliti juga. Oh iya. Lebih teliti, semuanya itu lebih teliti. Antara kesesuaian itu kan kesesuaian akun dengan nilai pekerjaan itu lebih teliti. Dan bisa juga kesalahan adanya penulisan kata. Oh, Itu juga iya. menjadi Itu kami uraian bisa ya, menjadi Mas, ya? uraian itu menjadi ya salah satu bagian yang kami periksa gitu kan, kami validasi istilahnya itu. Nanti kalau ada penulisan kata kan supaya nanti di pertanggungjawaban juga benar kan di laporan keuangan gitu. Kalau ada typo kan jadi salah. Itu intinya kalau misalnya ada kesalahan substansi dan juga administrasi untuk lebih teliti saja gitu. Insya Allah bakal lebih lancar selanjutnya. Baik. Jadi intinya adalah ketelitian dalam proses perekaman maupun pengajuan ke KPPN ya teman-teman. Oke, dari tadi kita kan sudah berbicara mengenai kontrak nih. Saatnya kita move on ke supplier ya. Ya, supplier. Ya. Kalau misal supplier itu boleh dijelaskan nggak sih Mas, supplier itu apa? Kemudian apa sih yang harus diperhatikan dalam proses pendaftaran supplier gitu? Oke, supplier itu apa? Ya. Gampangannya supplier kalau untuk bahasa Indonesianya kan penyedia. Heeh. Penyedia itu bisa penyedia barang, penyedia jasa gitu kan. Kalau untuk pegawai penyedia jasa gitu. Nah, berarti kan kita sudah menggunakan jasa mereka, jadi kan kita harus membayar gitu. Ya. Nah, yang namanya supplier ini berarti adalah orang atau badan yang mendapatkan hasil pembayaran dari kas negara lah gampangannya seperti itu. Betul. Jadinya kalau untuk pembayaran ini kan perlu adanya data supplier gitu. Ya. Nah, untuk pembayaran punya ada nomor rekening, ada yang punya nomor pemilik rekening gitu kan. Kalau nggak ada mereka, nggak ada data-data itu, tentunya nanti bakal salah gitu kan. Bakal nanti kita salurin ke siapa nih duitnya gitu, ke siapa uangnya. Nah di situ makanya perlunya pendaftaran data supplier. Jadi kalau misalnya ada satuan kerja, Sobat Jagoan ini ingin terdapat pegawai baru gitu. Ya. Itu langsung saja didaftarkan suppliernya kepada KPPN Jakarta 1 gitu. Atau mungkin ada kontrak baru gitu kan, kontrak baru dengan penyedia baru. Yaitu dicek dulu nih udah ada di Ombudsman atau belum gitu kan. Ya. Kalau belum ada, belum terdaftar juga di KPPN Jakarta 1 gitu, langsung saja daftarkan di untuk pendaftaran suppliernya tersebut. Itu pentingnya ya. Oh, iya. Gitu. Berarti dapat dikatakan kalau misal supplier ini merupakan gerbang pertama ya? Iya, Dalam gerbang proses pertama dalam proses pembayaran baik SPM. SPM maupun kontrak gitu ya Mas kontrak, ya? betul. Ya. Untuk supplier ini kan tadi seperti halnya dengan kontrak ya. Ada yang berhasil, ada yang ketolak. Sama kayak hidup ini. Waduh, berat Kadang banget, Mbak. keinginan kita tidak sesuai dengan rencana Allah. Jadi Subhanallah. memang ya kalau misal kita banyak masalah hidup jangan putus asa teman-teman. Pasti ada solusinya ini. Selalu ada solusinya, Ya, ada hadapi solusinya. dengan semangat baru. Asik. Betul. Jadi kembali ke Iya, materi ya. Siap. Tadi kan udah dijelaskan nih. Ada yang ketolak, ada yang berhasil. Nah, yang ketolak ini alasan yang biasanya muncul tuh apa, Mas? Sebenarnya banyak ya. Ada banyak sekali alasan penolakan yang muncul karena supplier juga sama sebenarnya saya kontrak tadi. Iya. Itu masih banyak juga sebenarnya penolakannya. Tetapi untuk supplier ini yang paling sering muncul itu Mbak. Yang paling sering muncul itu adalah penolakan karena informasi rekening sudah terdaftar. Itu biasanya kenapa ya, Mas? Ya, Bisa itu gitu? biasanya karena nomor rekening tersebut sudah terdaftarkan di KPPN Jakarta 1. Jadinya sebetulnya Bapak Sobat Jagoan nggak perlu khawatir gitu. Karena rekening tersebut sudah terdaftarkan. Jadi untuk pembayaran SPM dan juga nanti untuk pendaftaran data kontraknya itu tidak akan menjadi masalah karena sudah terdaftarkan. Itu untuk yang informasi rekening sudah terdaftar. Tapi mungkin saja ada kemungkinan bahwa kalau misal tolakan seperti itu rekeningnya tidak aktif ya? Oh ya, jadi karena sudah terdaftar nih. Iya. Sudah terdaftar sebenarnya sudah ada di sistem SPAN. Iya. Tapi bisa saja itu merupakan seperti kalau misalnya ada pegawai pindahan ya, jadinya
perlu dicek lagi tuh di OnSpan apakah supplier tersebut masih aktif atau enggak. Kalau misalnya sudah tidak aktif ya, pasti nanti saat pengajuan SPM ya, terutamanya bisa saja terjadi penolakan. Berarti kalau misal memang ternyata sudah dicek di OnSpan itu tidak aktif, berarti Satker harus mengajukan apa, Mas? Untuk itu ya untuk mengajukan yang namanya surat pengaktifan data supplier. Oh gitu, berarti Nanti akan ya kami aktifkan kembali di sistem SPAN-nya. begitu. Kemudian ada lagi nggak sih Mas tolakan yang lain? Oh ya, tolakan yang lain ada juga ya yang sering juga itu contohnya seperti nama pemilik rekening tidak sama. Ya. Itu namanya ya. Ada namanya seperti itu. Itu kenapa? Itu karena sebetulnya nomor rekening tersebut sudah pernah didaftarkan. Didaftarkan di kita? Sudah didaftarkan di pertama sudah pernah didaftarkan di KPPN Jakarta 1. Ya. Tetapi di Jakarta 1 tetapi memiliki nama pemilik nama pemiliknya itu beda gitu. Di rekeningnya namanya itu beda. Yang di SPAN ya, antara Yang di SPAN sama di ADK-nya. rekening gitu. Oh, ya. Itu kan bisa saja sebetulnya satuan kerja ingin merubah gitu kan sebetulnya. Merubah data pemilik rekening yang tersebut. Seharusnya itu bukan, ya itu berarti karena adanya kesalahan penyampaian ADK. Seharusnya yang disampaikan adalah ADK BCSU, tapi yang disampaikan adalah ADK BCSR. Tapi juga ini ya, perlu diketahui lagi, nama pemilik rekening tidak sama ini bisa saja terjadi sebetulnya bahwa di OnSpan itu sebetulnya sudah terdaftar. Tetapi itu belum terdaftarkan di KPPN Jakarta 1. Oh ya. Makanya itu akan terjadi penolakan gitu karena nama pemiliknya tidak sama yang ada di SPAN sama mungkin yang ingin didaftarkan gitu kan oleh Sakti. Itu. Gitu. Jadi intinya adalah pemeriksaan terhadap OnSpan dulu ya, tentang Iya, intinya OnSpan dulu rekening sih. yang yang mau didaftarkan gitu. Intinya di rekening ini mau didaftarkan, sudah terdaftarkan di OnSpan dan juga sudah didaftarkan di KPPN Jakarta 1 dengan kode KPPN 018. Terus tadi kan sudah disebutkan nih ada ADK BCSU, BCSR. Itu bedanya apa, Mas? ADK BCSU itu, ADK BCSR ini ya, pertama dulu ADK BCSR ini digunakan untuk pendaftaran data supplier baru. Nah, jadi kalau untuk data supplier baru, mempunyai nomor rekening baru, nama supplier yang baru gitu kan, nama pegawai yang baru gitu, misalnya baru pindah gitu kan, baru masuk ke kita, baru diangkat, itu menggunakan ADK BCSR. Tapi jika ada perubahan ya terkait data supplier yang pernah terdaftarkan tersebut, itu menggunakan ADK BCSU. Itu perbedaannya. Tapi kalau misal untuk mengubah data supplier nih, apakah setiap perubahan data supplier itu bisa menggunakan ADK BCSU, Mas? Untuk perubahan data supplier, kebanyakan bisa. Kebanyakan bisa. Kebanyakan bisa. Berarti ada yang nggak bisa ya? Tetapi ada yang nggak bisa. Oh ya. Contohnya, tadi gimana pertanyaannya? Yang bisa apa, yang nggak bisa apa? Yang nggak bisa di ADK BCSU ya. Iya. Yang pertama, yang bisa digunakan dengan menggunakan ADK BCSU, itu untuk perubahan nama pemilik rekening, Betul. lalu perubahan NPWP, perubahan NIP, lalu perubahan alamat itu masih bisa juga dengan BCSU. Itu. Tapi kalau untuk perubahan nomor rekening itu tidak bisa menggunakan ADK BCSU. Itu. Ya, itu sih, Mbak. Oh, gitu. Kalau misal nih, kan dari pengalaman saya di bagian kontrak dan supplier juga. Kadang tuh ada teman-teman dari KPPN kita juga menanyakan kok bisa sih ada tolakan bahwa supplier yang udah terdaftar di SPAN sebagai tipe 6 misalnya ya. Tapi terdaftar di KPPN Jakarta 1, kemudian mau diangkat kemudian supplier tersebut diangkat menjadi PNS. Nah, itu kan otomatis suppliernya berubah menjadi tipe 3. Nah, kalau misal rekening yang rekening yang terdaftar di tipe 6 tadi didaftarkan sebagai tipe 3, di kita itu bisa nggak sih, Mas? Oh, nggak bisa itu, Mbak. Nggak bisa. Karena Kenapa, itu sudah terdaftarkan di satu tipe supplier. Oh. Kalau sudah terdaftarkan di satu tipe supplier, itu tidak bisa didaftarkan di tipe supplier yang lain.
Jadi solusinya Nomor adalah, rekening yang sama di tipe supplier yang lain tidak bisa didaftarkan lagi di tipe supplier yang satunya gitu kan. iya. Ya, solusinya tadi kamu tanya kan. Solusinya yaitu jadi Sobat Jackwan itu melakukan apa ya, pergantian nomor rekening ya. Jadi bikin nomor rekening baru nih. Misalnya ada pegawai baru kan, baru diangkat gitu. Baru diangkat yang tadinya mungkin PPNPN jadi pegawai PNS gitu kan. Iya. Itu bikin aja sih nomor rekening baru gitu supaya tidak sama dengan nomor rekening ada di tipe supplier 6. Itu sih. Kalau misal apa namanya? Tadi kan udah disebutkan ya alasan penolakan-penolakan yang seperti informasi rekening sudah terdaftar atau mungkin nama pemilik rekening yang berbeda dengan data SEPAN. Ada nggak sih kemungkinan penolakan yang lain gitu, Mas? Banyak sih Mbak, Banyak kayak ya? banyak kayak mungkin kode NPWP-nya gitu kan. NPWP-nya itu seharusnya kan NPWP itu harusnya 15 karakter gitu, 15 angka. Iya. Tapi yang di input justru itu kayak mungkin di bawah 15. Itu salah satu penolakannya. Lalu juga mungkin mungkin ya itu nama NPWP-nya berbeda gitu kan yang pernah didaftarkan gitu. Ada perubahan, salah ADK yang disampaikan. Itu Iya. sering banget sih salah ADK yang disampaikan melalui kami. Seharusnya menggunakan ADK BPJS untuk perubahan, tapi malah satuan kerja itu menyampaikannya melalui ADK BCSR gitu. Seharusnya kalau untuk perubahan ya ADK BCSU. Itu berarti pas kalau misal terjadi hal seperti itu, berarti Satker itu salah pas perekaman atau bagaimana, Mas? Ya, itu salah penginputannya saat penginputan di saktinya ya. Penginputan di sakti proses. Jadi untuk penginputan di sakti seharusnya untuk perubahan itu menggunakan melalui proses yaitu proses perubahan data supplier ya di saktinya. Tapi malah satuan kerja itu menggunakan proses yaitu pendaftaran data baru gitu. Jadinya munculnya ADK-nya yang seharusnya ADK BCSU malah jadinya ADK BCSR gitu. Tuh. Jadi teman-teman, begitu ya. Kalau misal memang kita mau mendaftarkan data supplier, ADK yang dihasilkan oleh Sakti, itu pastikan BCSR. Tetapi kalau misal ingin mengubah data supplier, ADK yang dihasilkan adalah BCSU. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Soalnya kalau misal kebalik, akan muncul penolakan di sistem. Begitu. Iya. Jadi untuk menghindari penolakan yang sama, maksudnya kedepannya nih, untuk meminimalisir terjadinya penolakan pendaftaran supplier, itu solusi yang bisa ditawarkan apa Mas tipsnya? Solusinya ya sama sih. Intinya semuanya harus kan dengan kebenaran ya. Semuanya harus kita pastikan benar. Ya. Semuanya kita harus pastikan benar. Kita berarti nanti harus teliti. Kita pastikan terlebih dahulu tuh nomor rekening yang akan kita daftarkan ini benar terdaftar nggak di bank tersebut. Kan bisa kita ceknya langsung di bank mobile banking gitu kan. Itu bisa kita cek juga. Di situ keterangan lihat juga tuh nama-namanya, nama pemilik rekeningnya sudah sama atau enggak. Atau mungkin ya itu intinya jika dan nanti mungkin misalnya dari satuan kerja itu masih kurang yakin ya. Masih kurang yakin yang data yang saya daftarkan itu salah apa benar gitu. Masih salah atau enggak gitu. Ya sampaikan saja data dukungnya kepada kami biar kami juga melakukan proses pengecekannya. Gitu. Mm-mm. Oke, jelas ya teman-teman. Semoga episode kali ini dapat menambah wawasan teman-teman Satker terkait permasalahan penolakan kontrak dan supplier. Iya. Mungkin masih ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak Mas yang perlu ditambahkan lagi kepada teman-teman? Ya itu apa ya? Kalau untuk supplier sebenarnya kan masih banyak ya yang selain NPWP ada juga ternyata kode KPP-nya terhadap NPWP tersebut tidak ditemukan gitu kan. Kayak Satker baru menyampaikannya 12 angka gitu kan, jadinya kan tidak ditemukan gitu kode NPWP-nya. Atau mungkin nama suppliernya berbeda atau mungkin nama NIP-nya berbeda, itu bisa saja. Ya, itu aja sih mungkin. Berarti kalau misal teman-teman Satker nih mau nanya terkait penolakan supplier atau kontrak, itu bisa menghubungi kemana, Mas? Ya, menghubungi, ya kita sudah ada ini ya, sarana
penyampaiannya ya, BK Ya. ada yang penolakan, bisa dicek juga itu di Rumor Kopi. Sering-sering dibuka lah Rumor Kopinya gitu, biar kepake. Nggak cuma buat daftar ya, buat Iya, daftar. betul. Di situ juga ada ini loh, di Rumor Kopi itu ada semacam peraturan-peraturan ya yang bisa Oh, dibaca-baca iya. atau mungkin itu kayak panduan-panduan nih, saya harus ngapain, nanti itu sudah dibaca. Dari halaman depan sudah kelihatan kok. Insya Allah udah lengkap ya Mas ya. Insya Allah sudah lengkap sih. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman Satker yang ingin mengusulkan sesuatu atau memberikan saran kepada kita, dapat menghubungi. Menghubungi ya nomor yang tertera tadi Iya. yang ada di Rumor Kopi, Betul. cek saja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait kontrak dan supplier itu. Atau mungkin bisa ke CSO kami CSO kami ya. di Halo CSO. KI CSO. CSO itu. Iya. Jadi tak terasa waktu kita sudah berjalan dengan cepat. Jika teman-teman Satker ada ide atau mungkin request mengenai materi podcast selanjutnya, dapat mengomen di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah kedepannya kita akan membacanya dan akan mengangkat materi yang diinginkan oleh Sobat Cikuan. Betul. Ya. Siap. Baiklah, akhir dari sesi kali ini izinkan saya sebagai host dan narasumber kita, Mas Alan, Untuk mengucapkan terima kasih atas perkenan teman-teman untuk mendengarkan channel kami. Dan juga kami mohon maaf ya jika ada kesalahan, baik itu yang disengaja atau tidak. Betul. Akhir kata, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.